Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesenda Permata Putri, NIM 25822 Saya adalah mahasiswa Magister Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Air, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan memaparkan tentang ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dengan tema Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo. Berikut saya akan tampilkan cuplikan dari wilayah Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo bukanlah sembarang sungai. Ia merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Dengan panjang sekitar 600 km, melalui 2.200 anak sungainya, ia membelah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebesaran Sungai Bengawan Solo tak hanya terletak pada tebingnya. Ia telah menjadi saksi atas rangkaian demi rangkaian sejarah yang menjadikan sungai ini berperan penting pada peradaban Jawa. Ya. Sebelum kita melakukan rencana pengelolaan, baiknya kita melakukan komponen sistem perencanaan dan kebijakan. Pengelolaan sumber daya air melibatkan pengaruh dan meningkatkan interaksi tiga interdependent subsystem. Yang pertama ada subsistem sungai alami di mana fisik terjadi proses kimia dan biologi, perencanaan dan pengelolaan sistem sumber daya air. Lalu subsistem sosial ekonomi yang meliputi kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan sungai alam subsistem. Dan yang ketiga ada subsistem administratif dan kelembagaan dari administrasi, legislasi, dan regulasi di mana proses keputusan dan perencanaan manajemen itu terjadi. Gambar di atas ini menunjukkan interaksi antara subsistem ketiganya harus disertakan dalam setiap analisis yang dilakukan untuk perencanaan sistem sumber daya air dan manajemen. Gambaran ini menjelaskan tentang komponen utama dalam proses serta interaksinya. Analisis untuk perencanaan dan manajemen. Analisis untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air umumnya terdiri beberapa tahapan. Tahapan ini disebut sebagai kerangka analisis atau konseptual. Tujuannya untuk mempersiapkan dan mendukung perencanaan keputusan manajemen. Siklus umpan balik yang menyeratkan kembali ke fase sebelumnya antara lain yang pertama, solusi gagal memenuhi kriteria, wawasan baru mengubah persepsi masalah dan solusinya, misalnya karena informasi yang lebih banyak atau lebih baik. Yang ketiga, link sistem penting telah diabaikan. Yang keempat, situasi berubah, antara lain politik, internasional, sosial, perkembangan. Sebagai contoh, kerangka analisis yang digunakan oleh Delphi untuk sistem web digambarkan dalam gambar di bawah ini. Tiga fase dasar kerangka kerja ini adalah awal, perkembangan, dan pemulihan. Ini adalah awal, perkembangan, dan pemulihan. Fase pertama dari proses ini adalah pelaporan rutin melalui awal dan interim laporan sehingga akan meningkatkan efektivitas komunikasi. Berdasarkan analisa awal tersebut di mana komunikasi intensif dengan pembuat keputusan sangat penting. Hasil tahap awal disajikan dalam laporan awal yang termasuk rencana kerja untuk tahapan lain dari proses analisis suatu proyek. Hasil dari fase ini termasuk dalam laporan akhir.
Meskipun jelas bahwa analisis dibuat untuk mendukung proses pengambilan keputusan, tetapi tidak selalu jelas siapa yang akan membuat keputusan akhir atau siapa pembuat keputusan jika analisis dikontrakkan ke konsultan. Berhati-hatilah dalam memilih badan koordinasi yang tepat, dan itu merupakan instrumen untuk keberhasilan suatu pelaksanaan teknis. Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Bengawan Solo. Ini adalah suatu statement dari DAS Bengawan Solo, dari WS, wilayah Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa, terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut merupakan data umum dari wilayah Sungai Bengawan Solo. Berikut adalah gambar peta situasi Solo Valley Falcon. Pengembangan infrastruktur RTA telah dilakukan sejak abad ke-18 oleh pemerintah Belanda melalui pembangunan kanal Solo Valley Falcon dan Sudetan Bengawan Solo dari Langut sampai Sedayu Lawas. Namun terhenti karena kekurangan biaya. Tahun 1880, guna menghindari sedimentasi di Pelabuhan Tanjung Perak, muara Sungai Bengawan Solo dialihkan dari Selat Malaka ke ujung Pangkah. Pemerintah mulai menangani pembangunan infrastruktur pengendali banjir Bengawan Solo setelah banjir tahun 1996, menenggelamkan sebagian besar kota Solo. Maksud dan tujuan. Maksud disusunnya pola pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Bengawan Solo adalah untuk membuat kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo. Tujuannya disusun pola pengelolaan sumber daya air ini secara umum adalah untuk menjamin terselenggaraannya pengelolaan sumber daya air yang dapat melibatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Sedangkan tujuan yang spesifik adalah yang pertama, memenuhi kepentingan dan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut kota, kabupaten yang berada di Jawa Tengah dan berada di Jawa Timur. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaatan di wilayah Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga, mengupayakan sumber daya air yang terkonservasi berdaya guna dan terkendali daya rusaknya secara menyeluruh, terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem tata air wilayah Sungai Bengawan Solo. Yang keempat, melakukan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan selalu memenuhi fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi secara selalu. Yang kelima, menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan di wilayah Sungai Bengawan Solo. Visi dan misi dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi atau RTR-WP. Ini adalah peta Jawa Tengah. Visi Jawa Tengah untuk 20 tahun ke depan yaitu Jawa Tengah yang sejahtera, maju, dan lestari, di mana kesejahteraan merupakan tuntunan awal dari masyarakat pada umumnya. Sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual. Maju, pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Lestari artinya membangun daerah harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sehingga tercipta stabilitas. Berikut adalah peta dari Jawa Timur. Visi pemerintah Provinsi Jawa Timur 20 tahun ke depan adalah pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan maju. Jawa Timur makna dan berakhlak. Misinya mengembangkan pertumbuhan wilayah, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, menata kembali kawasan lindung, dan optimasi sumber daya manusia dan penyertaan peran masyarakat dalam pengembangan lingkungan. Isu-isu strategi nasional. Ada MDG program. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dieksploitasi. Pembakarannya semakin menjadi sedikit dan batas kawasan lindung sudah tidak diperlukan lagi. Penyebab umumnya adalah lemah supremasi
ekonomi, hukum, dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai tujuan pembangunan di bidang yang berikutnya ketahanan pangan. Problem utama yang dihadapi petani tanam pangan di sepanjang wilayah Sungai Bengawan Solo relatif kecil skala usahanya. Minimal modal usahanya, tingginya suku pertaniannya, tinggi ketidakpastian harga produk, serta rendahnya akses kredit pertanian, menurunnya kualitas lingkungan pertanian, dan ketidaksempurnaan pasar. Yang ketiga adalah ketersediaan energi. Subsektor listrik pada PDRB Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam tes sektor listrik gas dan air bersih selama tahun 2001 hingga 2005. Selama periode tersebut, kontribusi subsektor listrik terhadap PDRB keseluruhannya mengalami kenaikan dari 0,73 mencapai 0,85. Yang terakhir, global climate change. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikansi dan dalam spesifik dan geologis. Isu-isu strategi lokal. Yang pertama ada kerusakan das. Kerusakan das ini diakibatkan karena penebangan liar, pengelolaan yang kurang benar, tanah longsor, erosi, dan sedimentasi. Bencana banjir. Penyebab bencana banjir karena kapasitas saluran tidak mampu menampung debit, terutama pada musim hujan. Yang ketiga, krisis air atau kekeringan. Terjadi pada musim kemarau, terutama di Kabupaten Wonogiri, Lamongan, Gresik, dan Tuban. Yang ketiga ada sedimentasi waduk. Sedimentasi waduk ini terutama juga di Benda Wonogiri disebabkan karena pengelolaan lahan yang kurang benar, terutama di das Kalijuang. Yang keempat ada degradasi dan erosi dasar sungai. Degradasi Sungai Bengawan Solo bagian hulu dan kali dan Kali Madiun sudah sangat memprihatinkan dan mengancam keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana sumber daya. Nah, berikutnya ada hunian di bantaran. Hunian di bantaran ini berada di Solo Hilir, sekitar Bengawan Solo Hulu, sehingga perlu relokasi penghuni bantaran. Dan selanjutnya ada pencemaran sungai, pencemaran dari limbah industri maupun limbah rumah tangga ini perlu segera diatasi karena mengganggu kehidupan biodata air di Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya ada intrusi air laut. Intrusi air laut terjadi sepanjang Sungai Bengawan Solo, yaitu wilayah Lamongan dan Gresik. Dan terakhir ada abrasi pantai di daerah Gresik, Lamongan, dan Tuban. Abrasi pantai menyebabkan kerusakan struktur pantai, terutama di pantai Gelambang. Selanjutnya, master plan untuk 25 tahun yang akan datang. Sebelum memulai pembuatan master plan, awal yang dilakukan adalah analisis das Bengawan Solo secara menyeluruh. Hal ini dapat meliputi analisis kondisi fisik dan alamiah das, potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Langkah-langkah dalam membuat master plan untuk 5 tahun yang akan datang untuk das Bengawan Solo, serta rencana implementasi 5 tahunnya di semua tersebut dengan memasukkan istilah-istilah itu. Yang pertama ada e-Sidlakom, menggunakan aplikasi e-Sidlakom dan data lingkungan hidup komprehensif. Untuk memperoleh data informasi terkait lingkungan hidup di das Bengawan Solo, data yang terkumpul dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah lingkungan hidup dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan das. Nah, selanjutnya ada formulasi kebenaran ilmiah.
Memastikan bahwa pembuatan master plan didasarkan pada formulasi kebenaran ilmiah, yaitu melalui pengumpulan data yang akurat dan valid serta analisis data yang objektif. Yang ketiga ada equal exhaustive statistics in Hankam, yang artinya elektronik informasi kebijakan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, dan keamanan, melibatkan sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pembuatan master plan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Yang keempat adalah pengenalan diri. Pengenalan diri ini untuk memahami karakteristik kepribadian dan gaya komunikasi yang berbeda pada setiap individu yang terlibat dalam pembuatan master plan. Hal ini dapat membantu dalam membangun kerjasama dan komunikasi yang efektif serta antara semua pihak terkait. Yang kelima ada theory of planned behavior. Teori ini merancang kebijakan dan strategi dalam master plan, membantu dalam merencanakan kebijakan, strategi yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada community atau organized behavior. Menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pembuatan master plan. Prinsip ini meliputi partisipasi aktif masyarakat, pembentukan koalisi, dan pembangunan kapasitas yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan. Selanjutnya ada pendidikan karakter anti korupsi. Melakukan pendidikan karakter anti korupsi dapat membantu mendorong praktik-praktik yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan gas bengawan sumber. Selanjutnya ada konservasi dan hemat air serta energi listrik. Dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan mendukung penghematan sumber daya yang rendah. Selanjutnya ada green environment vertical living. Memperhatikan pembangunan konsep hunian vertikal yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada drainase ramah lingkungan. Mengembangkan sistem drainase yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Pengolahan sampah. Perlu menerapkan kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah dengan memperlihatkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan. Selanjutnya ada amanah. Selalu berpegang pada nilai-nilai amanah dalam setiap kegiatan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Yang berikutnya ada berkorban. Implementasikan program berkorban sebagai upaya sosial keagamaan yang juga dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya ada kompleks rumah tinggal atau rumah kos atau asrama, mendorong pendirian kompleks rumah tinggal, kos atau asrama yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang terakhir, pengukuran dan evaluasi. Gunakan hasil pengukuran dan evaluasi untuk mengevaluasi kinerja program dan memperbaiki pelaksanaan. Rencana implementasi 5 tahun. Membuat tim peneliti dan konsultan yang terdiri dari ahli bidang lingkungan, teknologi, sosial, dan kebijakan publik. Tim harus terdiri dari anggota yang memiliki pengetahuan tentang XLSM, formulasi kebenaran ilmiah, dan pengenalan diri. Selanjutnya melakukan penelitian lapangan tentang kondisi gas Bengawan Solo saat ini dan kemungkinan perubahan di masa depan, termasuk pengaruh dari pemanasan global dan perkembangan ekonomi. Teori penelitian tim harus mengembangkan teori perilaku terencana dan perilaku komunitas. Yang ketiga, mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas lingkungan gas Bengawan Solo selama 25 tahun ke depan. Rencana harus mencakup strategi pendidikan karakter anti korupsi, konservasi, hemat air serta energi, pengolahan sampah, drainase ramah lingkungan, dan green environment vertical living. Yang keempat, ada membuat rencana aksi untuk 5 tahun pertama yang mencakup langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek. Rencana aksi ini harus memperhatikan konsep keamanan dan lingkungan serta dapat mempertimbangkan konsep rumah tinggal atau rumah kos atau asrama. Yang kelima, melaksanakan rencana aksi dan memantau dan mengevaluasi keseluruhan proyek secara berkala. Selama pelaksanaan
Dalam pelaksanaan, tim harus mempertimbangkan teknologi e-sirtakom dan perumusan kebenaran. Dan terakhir, melakukan koordinasi yang erat dengan pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah dan nasional, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa rencana master berjalan sesuai dengan rencana atau mengikuti expose food context dan harga. Berikut adalah contoh jurnal untuk outline saya, yaitu mengembangkan infrastruktur, konservasi ekosistem, dan masyarakat. Studi pendekatan perencanaan, pembangunan strategis, dan pengelolaan pulau. Bab pertama itu terdiri dari pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan metodologi. Bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi DAS dan DAS Bengawan Solo, perencanaan pembangunan terpadu. Yang ketiga, hubungan infrastruktur, konservasi ekosistem, dan masyarakat. Bab ketiga ada kondisi terkini DAS Bengawan Solo. Yang pertama ada karakteristik DAS Bengawan Solo. Yang kedua tentang tantangan dan masalah di DAS Bengawan Solo. Dan yang ketiga peran infrastruktur, konservasi ekosistem, dan masyarakat di DAS Bengawan Solo. Bab keempat ada pendekatan perencanaan pembangunan terpadu DAS Bengawan Solo. Yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan. Yang kedua peran pemerintah dan swasta dalam perencanaan. Yang ketiga pengembangan infrastruktur lingkungan. Dan yang keempat upaya konservasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Bab kelima ada implementasi pendekatan perencanaan pembangunan terpadu DAS Bengawan Solo dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama itu proyek infrastruktur yang dilakukan, kedua program konservasi dan pendidikan masyarakat, yang ketiga tantangan dan kendala yang dihadapi, yang keempat evaluasi implementasi. Bab keenam kesimpulan dan saran. Terdiri dari ringkasan hasil penelitian, implikasi dan kontribusi, serta saran untuk penelitian lebih lanjut. Dan yang bab terakhir, bab ketujuh adalah daftar. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.